Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur kami ya Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu buat setiap kami, sehingga Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul di dalam Zoom meeting pada malam hari ini Bapak. Bapak, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebentar juga Tuhan kami akan belajar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Dr. Saud Sitorus. Biarlah Tuhan, kami semua yang sudah hadir di dalam Zoom ini Bapa, Engkau berkati, Engkau berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan sabda-Mu dan kami bisa mengerti lebih lagi Tuhan. Kau juga mengurapi hamba-Mu, Bapak Dr. Saud, sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih buat The Power of Love yang sudah menyediakan sarana buat kami berkumpul di malam hari ini, Bapak. Kau juga memberkati seluruh hamba Tuhan yang sudah melayani pada malam hari ini, Bapak Pastor Surbakti, dan juga yang lain-lain, yang kami tidak dapat sebut satu persatu, tapi biarlah kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang ibadah malam hari ini. Bapak yang baik, kami juga mau serahkan seluruh peralatan yang kami pergunakan pada malam hari ini, handphone, laptop, komputer, jaringan internet, ya Bapak, biarlah Tuhan Engkau yang menyediakan dan semuanya boleh terpakai, terpelihara dengan sempurna, sehingga Bapak kami bisa mendengar dengan fokus dan kami bisa mengerti lebih lagi apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat partisipan yang sudah hadir dan juga yang belum. Mungkin mereka sedang bergegas untuk boleh bergabung. Kami bersyukur dan kami semua serahkan hanya ke dalam tabungan pengasihan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah acara malam hari ini, webinar kami serahkan dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Pak Surbakti. Amin, amin. Jadi sebelum saya sampaikan kepada Dr. Saud meneruskan ibadah kita, saya ini sengaja saya tutup semua mic kecuali yang bertugas ya, supaya tahu oh kenapa nggak bisa buka. Memang kita tutup ya. Nanti waktu ruang tanya jawab nanti kita buka kembali. Ya itu saja pengumuman hari ini. Silakan Pastor. Nanti ini saya persiapan untuk materi langsung ya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kiranya kita senantiasa di dalam damai sejahtera dan selalu sehat ya, diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk, saya mengingatkan bahwa memang tema kita ini masih dalam tema utama berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Tapi kita fokus kepada subtemanya, yaitu jangan takut, percaya saja. Ya, nanti bahannya akan di-share atau dibagikan kepada saudara sehingga saudara bisa menyimak. Kalau ada pertanyaan, ya webinar pada malam hari ini memang kita arahkan untuk membedah dalam tingkat superficial dulu, ya. Jadi tidak kita katakan tidak terlalu dalam supaya kita memahami. Nanti poin masing-masing masalah ini akan kita bedah ya pada waktu yang akan datang. Tetapi kita perlu mendapatkan pengertian yang baik. Nah, saya sengaja memilih gambar ini adalah gambar seseorang gitu ya. Sudah di dalam Tuhan, lalu ada gambar Roh Kudus. Jadi ini berbicara, jangan lagi ditanya bahwa apa yang saya jabarkan ini misalnya oleh karena kekuatan manusia, bukan, tetapi bagaimana seseorang bersama pimpinan Roh Kudus atau dalam persekutuan Roh Kudus dapat berjalan ya di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, realita kehidupan yang kita hadapi saat ini, jadi kita bicara tentang realita kehidupan, tidaklah semudah yang kita katakan. Firman Tuhan yang tertulis di Alkitab pun tidak semudah yang kita baca.
kecuali jika kita mendalaminya sampai kita menaruh kepercayaan yang total. Nah, sebelum kepercayaan itu total itu tumbuh dalam diri kita, istilah total itu segenap hati, segenap jiwa kita, ya, dan sungguh-sungguh, maka ada sebuah proses. Nah, proses-proses itu yang membawa kita nanti menjadi kepercayaan kita menjadi jauh lebih baik. Nah, di dalam webinar kita ini bagaimana proses-proses itu terjadi. Oke. Nah, kita lihat pertama kali yaitu case-nya ketika kita perlu melihat case bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Silakan Pastor, slide yang kedua. Ya, di mana ketika mereka setelah keluar gitu ya. Setelah keluar ya, mereka itu ternyata iman kepercayaan mereka kepada Tuhan masih tidak kuat. Sekalipun istilahnya Tuhan sudah menyatakan tentang dirinya dengan 10 tulah selama ada di Mesir ketika mereka di tanah Gosen sehingga mereka akhirnya keluar. Tetapi ternyata kehadiran Tuhan yang demikian luar biasa sampai perjalanan mereka menyeberangi Laut Tiberau, itu mereka tetap saja ya kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak sepenuhnya gitu ya. Itu sebabnya tidak heran ketika Amsal Sulaiman ya atau Raja Salomo menulis di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi ini memang sebuah anjuran yang penting bahwa segala sesuatu yang sudah tercatat sekalipun kita tidak alami tapi ada di dalam Alkitab, kiranya itu bisa membangkitkan, menumbuhkan iman kepercayaan kita. Ditambah lagi proses-proses yang terjadi di dalam diri kita atau orang lain melalui kesaksian-kesaksian real yang mereka sampaikan, gitu ya. Harusnya menambah kepercayaan kita. Kepercayaan terhadap apa? Terhadap Tuhan melalui firman-Nya. Nah, namun demikian dalam perjalanannya namanya manusia tetap adalah seorang pribadi. Tuhan tidak akan bisa memaksa, gitu ya. Iblis juga tidak bisa memaksa kalau manusia itu sendiri tidak meresponnya. Kalau merespon menolak, ya Tuhan juga bilang mau bilang apa. Kalau menerima, ya silahkan. Kira-kira begitu. Nah, mengapa demikian? Karena memang manusia itu secara pribadi memiliki pengertiannya sendiri, pemikirannya sendiri, gitu ya. Makanya dikatakan Amsal di sini, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi persoalan yang terbesar dalam hidup manusia bukan dari luar dirinya. Saya ulangi lagi, persoalan manusia untuk menyatakan atau berjalan dalam kemuliaan Tuhan setiap hari dalam hidupnya bukan karena dari luar dirinya, tetapi dari dirinya sendiri, yaitu dari cara dia berpikir, yaitu pengertiannya sendiri. Bagaimana cara dia menilai hal-hal yang telah dia lihat, dia dengar, dan apa yang sudah terjadi. Nah, kalau pengertiannya ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka kepercayaannya kepada Tuhan tidak akan terrealisasi dengan baik. Dengan demikian, maka Raja Salomo mengingatkan ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya, percayalah kepada Tuhan dan lakukan apa yang engkau percaya itu, maka engkau akan melihat, ia akan meluruskan jalanmu, maka apapun yang kau kehendaki di dalam Tuhan itu akan terrealisasi. Artinya kemuliaan Tuhan akan engkau lihat. Ya. Nah, sehingga kita kadang suka berpikir begini, kenapa kok orang lain ketika mereka berjalan bersama Tuhan, kok kelihatannya enak ya, kira-kira gitu, berhasil, sukses, nggak perlu harus mengalami jatuh bangun yang terlalu berbelit-belit. Lalu tapi ada yang satu sisi kayaknya berbelit-belit sehingga dia juga menganalisa, menyampaikan firman Tuhan, aduh begini. Nah, kira-kira begitu ya. Sehingga pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan ini ternyata ikut mempengaruhi ketika seorang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Harusnya tidaklah demikian. Kebenaran firman Tuhan harus disampaikan sebagaimana kebenaran itu dinyatakan. Kira-kira begitu. Pikiran manusia hanya menyesuaikan bahwa ini benar dan ini harus dilakukan. Kalau tidak, maka timbul masalah. Ya, kita lihat slide yang ketiga. Ketika akhirnya Musa ya mengutus umat pilihan Tuhan ya, yaitu sebanyak 12 ya, untuk melihat kota yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kita gitu ya. Maka ke-12 orang utusan ini kembali dengan beraneka ragam. Jadi ada 10 menceritakan sesuatu yang memang real,
gitu ya, yang memang real mereka lihat, lalu ditambahkan dengan bumbu-bumbu. Kalau saudara baca Bilangan 13 secara keseluruhan, ya, jadi real memang. Ada bangsa enak yang mereka lihat, ada bangsa yang raksasa, tapi mereka memberikan bumbu-bumbu. Nah, pakai pengertian mereka sendiri, sehingga itu menciutkan nyali bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir sedang mencapai tanah perjanjian. Mereka memang mengatakan di sana penuh dengan susu madu, buahnya juga begini, tetapi, nah itu tetapi gitu ya, sehingga mereka menjadi gentar. Tetapi di sini kita baca di dalam Bilangan 13 ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah ini dikatakan bahwa Kaleb ini ya percaya benar kepada Tuhan karena Tuhan sudah dia lihat semenjak di Mesir gitu ya, dengan 10 tulah dan sebagainya. Dia sudah melihat benar memang Firaun itu memiliki kekuatan, memang benar laut itu sangat susah dilewati, memang benar air yang mereka ketemui itu pahit, nggak bisa diminum dan lain-lain. Tetapi lebih benar lagi bahwa Tuhan selalu hadir dan merubah itu. Amin. Ya. Nah, ini tertanam di dalam hatinya sehingga dia mengatakan, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya. Dan ayat 9 dikatakan di sini di dalam Bilangan 14 ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut. Jadi penyertaan Tuhan di dalam umat pilihan Tuhan ini sangat diyakini oleh Kaleb. Ya, sangat. Nah, kalau Bapak Ibu membuka di dalam Bilangan 14 ayat 11, ya Bilangan 14 ayat 11, saya baca ya. Bilangan 14 ayat 11 nggak tampil di sini, tapi saya baca. Bagaimana respon Tuhan ketika melihat 10 orang tersebut yang membumbui sesuatu yang benar tapi dibumbui dengan pengertian mereka sendiri sehingga membuat gentar. Nah, ya, dikatakan di dalam Bilangan 14 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Nah, Tuhan sendiri bereaksi gitu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya perlu kita menanamkan dengan baik untuk melihat kemuliaan Tuhan. Walaupun realitanya memang situasi dan kondisi bisa saja menimbulkan suatu perasaan tertentu di dalam diri kita, tetapi iman kepercayaan kita itu harus kuat dan teguh. Silakan Pastor slide selanjutnya. Ya. Mengapa hal ini penting? Karena memang itu harus kita pegang baik-baik. Ya, saya tidak mengupas bagaimana akhirnya hanya Yosua ya dan Kaleb yang sampai ke tanah perjanjian tersebut, sedangkan yang lain ya dihabisi oleh Tuhan ya di dalam perjalanan. Oke, kita lihat case kedua. Ya. Nah, case kedua ini saudara perhatikan baik-baik, suatu peristiwa juga yang memang penting karena kita harus melihat zaman ketika Yesus Kristus hadir. Ya. Nah, di dalam Yohanes 11 saudara tahu ada sebuah peristiwa yang penting bahwa ketika itu ya Lazarus masih dalam kondisi sakit. Lalu Maria dan Marta mengutus orang untuk memberitahukan bahwa orang yang kau kasihi yaitu Lazarus sedang sakit. Tetapi Yesus sengaja beberapa hari sengaja tidak merespon hal itu. Nah, ini luar biasa. Jadi saudara dan saya ketika membutuhkan sesuatu lalu tidak langsung terjawab, kita harus ingat betul supaya kita jangan takut dan tetap percaya. Nah, dalam Yohanes 11 ayat 14 dikatakan, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Karena para murid salah mengerti perkataan Yesus bahwa Lazarus itu tidur. Mereka kira tidur itu bukan mati. Lazarus mati. Nah, yang menarik di sini, saudara perhatikan baik-baik. Ini masa Yesus. Jadi ketika Yesus ngomong itu berarti firman Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang firman Tuhan itu bisa tidak sesuai dengan pemikiran kita, tetapi yang namanya firman Tuhan ya tetap firman Tuhan. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 15,
Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Wow, saudara bisa bayangkan ketika saudara membutuhkan Tuhan, tetapi Tuhan bilang, ya syukur lebih baik bahwa saya tidak hadir pada saat itu, sedangkan saudara dan saya sedang membutuhkan. Nah, mengapa demikian? Karena memang Tuhan Yesus bilang di sini supaya kamu dapat belajar percaya. Ya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saya sengaja memberikan tanda di sini dengan merah supaya kamu dapat belajar percaya. Artinya begini, untuk percaya kepada Tuhan, saudara dan saya itu perlu belajar. Amin. Itu. Percaya itu tidak terjadi begitu saja, tapi melalui proses pembelajaran. Kalau kita belajar dengan baik, maka hasilnya pun baik. Maka kepercayaan kita juga menjadi baik dan bagus. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Ya. Nah, ketika akhirnya Yesus datang ke sana, ya, ke tempat Lazarus, ya, Maria dan Marta merespon. Mereka datang, ya, baik itu Maria maupun Marta, mereka berceritalah jika Tuhan ada di sini, Lazarus tidak akan mati. Artinya, ya, kalau kenapa Tuhan kok tidak datang? Kira-kira begitu. Kalau Tuhan datang, maka Lazarus itu tidak akan mati. Tetapi Yesus bilang, ya, dia akan bangkit. Ya, Marta menjawab, dia akan bangkit pada, ya, hari yang akan datang. Tapi Yesus ketika dia berfirman, ya, dia akan melakukan sesuatu supaya saudara dan saya itu melihat kemuliaan Tuhan. Nah, perhatikan di sini, saya penggal ayatnya karena ceritanya harus saudara pelajari sendiri, ya, karena ini webinar. Kata Yesus, angkat batu itu, gitu ya. Jadi ini sudah 4 hari mati, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, ayat 40 yang menarik. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, di sini pentingnya penekanan itu. Jika saudara dan saya percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, walaupun situasi dan kondisi tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, kira-kira begitu. Ya, kelihatannya ini kelihatannya susah dapat diterima, tetapi Tuhan bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu juga mengalami pengalaman pribadi-pribadi masing-masing di sini. Saya juga banyak mengalami hal-hal seperti ini. Artinya secara pribadi, Tuhan mengajarkan saya, juga mengajarkan saudara, bahwa jika saudara percaya, saya percaya, kita akan melihat Tuhan ikut campur tangan di situ dan kemuliaan dinyatakan. Dan banyak sekali yang saya alami hal itu. Ya. Nah, saudara yang kasih, saudara tahu tentang kisah ini, mohon maaf nih ya, orang boleh berargumentasi ke kiri ke kanan, tapi kalau saudara baca seluruhnya, Yohanes 11 ini, sampai ayat 1 sampai terakhir, saudara tidak akan pernah melihat, atau melihat catatan di situ, tidak boleh kita tambah, tidak boleh tambah kita kurangi, ketika pintu itu, kubur itu dibuka, maaf Bapak Ibu, tidak ada bau yang keluar. Ya, jadi tidak ada dicatat di situ bahwa bau itu keluar seperti yang dikatakan oleh Marta, ya, bau itu keluar lalu membuat mereka menyingkir karena baunya, maaf, sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak. Gitu. Jadi di sini kita katakan ketika Yesus memang ingin berbuat sesuatu, saudara akan melihat mujizat-mujizat itu terus berjalan, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan terus. Ya, nah, saudara perhatikan baik-baik. Ketika akhirnya Yesus berkata ya kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Lazarus pada saat itu di dalam kubur 4 hari, tangannya terikat, kakinya terikat. Amin. Ya. Dan mukanya itu tertutup. Saudara tahu, ya, kalau saudara yang udah pernah pergi ya ke kuburannya Lazarus, ya, saudara mungkin pergi ke Israel dan lain-lain, saudara situ, itu lubangnya tidak lurus begini saja, tetapi agak melengkung. Ya, jadi kalau saudara bisa bayangkan ketika Yesus bilang keluarlah, ingat baik-baik, gitu ya. Bagaimana Lazarus bisa keluar dengan tangan terikat dan kaki terikat, muka ditutup? Apa saudara berpikir dia lompat-lompat begini, gitu ya, lalu keluar? Ya, tidak sama sekali. Keluarnya Lazarus pun dari kuburan itu sebuah mujizat. Nah, kenapa dia bisa keluar? Karena tidak memikirkan firman Tuhan. Kalau dia memikirkan firman Tuhan,
Maka dia bilang gini, Tuhan, tangan saya terikat. Tolong dilepaskan dulu dong biar saya bisa keluar. Tuhan, mata saya tertutup, masih kain. Tolong dibuka dulu supaya saya bisa melihat. Tuhan, kaki saya terikat. Ya, dibuka dulu baru saya bisa jalan. Kan tidak. Lazarus tidak mikir kan, gitu ya. Yang jelas dia keluar. Saudara bisa baca itu. Ya, kenapa bisa Lazarus keluar dari kuburannya? Itu juga sebuah mujizat. Nah, itu jadi kemuliaan Tuhan memang luar biasa. Kalau kita percaya. Maka apa yang dialami oleh Maria Marta di sini, khususnya Marta, ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, dia melihat. Ya, saudara dan saya juga tentu melihat banyak kemuliaan Tuhan terjadi. Ya, slide selanjutnya. Silakan, Pastor. Nah, di dalam case selanjutnya ini, di dalam case 3 kita belajar tentang satu peristiwa mengapa jangan takut dan percaya ini penting. Ya, ini ketika murid-muridnya bersama Yesus, Yesus sendiri yang berkata, ya mari kita menyeberang, mereka mendahului, lalu di tengah jalan terjadi gelombang yang begitu besar, ya, dan mereka, Yesus ada di buritan, artinya Yesus ada di perahu mereka, gitu ya. Nah, ombak badai itu sangat mengganggu, menyerang mereka. Nah, ketika mereka ada ombak badai yang terjadi di saat di dalam perahu mereka dalam perjalanan itu, mereka ini jadi takut sendiri. Yesus ada bersama mereka, tapi mereka memakai pengertian mereka sendiri. Mereka lupa bahwa Yesus ada di situ. Gitu ya, cerita ini memang sangat menarik ya, kalau saudara bedah memang sangat menarik sekali. Tetapi karena saya ingin mempoin mengenai jangan takut dan percaya, saudara perhatikan, mereka tuh membuang apa saja, lalu karena sudah habis kondisi tetap ada, nah lalu mereka datang kepada Yesus yang enak tidur di situ, lalu mereka bangunkan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Memang kelihatannya bagus di sini cerita ini, tetapi Tuhan Yesus sebenarnya tidak menyukai sikapnya mereka, gitu ya. Nah, setelah semuanya habis, baru mereka ingat Yesus. Saudara yang kasih, berapa banyak orang Kristen dalam hidup pribadinya, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, ketika dia sudah berusaha meresponi masalah-masalah, bahkan sudah habis, baru dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan kita bisa binasa ini. Gitu ya, kalau begini terus terlambat, harusnya dari awal sudah langsung bereaksi begitu. Perminta pertolongan Tuhan harusnya sejak awal. Nah, saudara perhatikan respon Tuhan Yesus di ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Nah, gitu kan? Jadi Yesus sudah menegur, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Nah, saya memberikan dua warna ini supaya saudara dan saya makin mendalami bahwa orang yang kurang percaya itu salah satu ciri khasnya adalah takut. Ya, jika saudara dan saya takut menjalani hidup ini, saudara itu karena kurang percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Jadi salah satu ciri khasnya. Karena kurang percaya, maka respon kita adalah ada rasa takut. Nah, rasa takut ini membuat kita mengambil sebuah tindakan, gitu ya. Menurut pengertian kita sendiri, kita harus menolong. Kan kita bilang, nggak mungkin dong kita diam saja, Pak. Gitu, kita harus ada usaha. Nah, di sini ada sesuatu di mana harus saudara berusaha, ada saudara sesuatu berusaha sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu saudara tahu ketika Yesus bangun, lalu dia berkata kepada angin badai itu, diamlah, tenanglah, maka semuanya selesai. Ya, Yesus sebenarnya ingin agar saudara dan saya, ketika ada sesuatu dalam hidup kita, masalah, saudara harus memakai kata firman Tuhan untuk menyatakan masalah itu diam dan tenang. Kira-kira begitu. Ya, saudara harus mengatakan dengan iman, ya, mendeklarasikan bahwa persoalan ini harus selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Aku katakan masalah ini selesai. Ya, kalau saudara mengatakan itu, maka itu akan terjadi. Nah, saudara yang kasih, kita penting mengetahui hal ini karena memang Tuhan menginginkan hal-hal kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, bukan karena kita pintar, tetapi karena memang ya kita itu ya harus memegang kebenaran firman Tuhan. Oke, kita lihat sedikit ya, kita nggak buka dulu situ. Saudara buka dalam Bilangan 14 ayat 28 ya, di mana ketika bangsa Israel yang kita katakan tadi ini, karena saya ambil poin-poin pentingnya. Dalam Bilangan 14 ayat 28 dikatakan di sini. Ya. Tuhan berpesan kepada Musa untuk disampaikannya ayat ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup.
Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah aku lakukan kepadamu. Nah, di situ ya. Jadi apa yang kita katakan kepada Tuhan, ya itu yang akan Tuhan lakukan dalam satu peristiwa ini. Jadi saudara bisa bayangkan ketika badai itu datang, sebenarnya Tuhan bilang, mengapa kamu takut, mengapa kamu kurang percaya? Lalu dia berdiri mengatakan, diamlah, tenanglah. Maka badai itu pun tenang. Saudara yang kasih, banyak hal dalam hidup kita ini, kita mengambil sikap. Gitu ya. Nah, sikap apa? Kadang ada suatu peristiwa di dalam hidup kita, karena kita berteori, teori kita ini bermaksud baik, gitu ya. Lalu kita mengatakan yang tidak sesuai seperti yang kita harapkan. Lalu kita katakanlah satu pandangan tertentu untuk menutupinya. Oh bukan, saya nggak maksudnya begitu, maksudnya begini, begini. Nah saudara berbeda dengan sesuai yang saudara harapkan. Tuhan bilang seperti apa yang kamu katakan itu yang terjadi. Gitu ya. Maka pernah saya berikan contoh misalnya khususnya putri saya yang ada di Jerman yang saya berikan nama Anna Emanuel. Ketika saya menikah tahun 92, istri saya tidak hamil. 93 juga tidak hamil. 94 juga, ya masih awal-awal bulan masih ragu. Lalu Tuhan mengingatkan, ketika kamu ditanya orang, istri kamu sudah hamil, kamu bilang kan tidak, oh belum, karena kami menunda dulu, ya, karena istri saya masih begini-begini, jadi kami tunda dulu untuk punya anak. Nah karena kamu bilang begitu, maka saya pun menundanya. Jadi saya usahakan dengan segala ilmu kedokteran saya supaya istri saya juga seorang dokter untuk dia hamil, tidak hamil-hamil. Ketika Tuhan menegur itu, lalu saya diam, saya menangis, saya suruh istri saya berbaring, saya bilang saya tarik kata-kata saya lepaskan berkat kepada rahim istri saya dalam nama Tuhan Yesus, saya mendapatkan anak. Dan ya demikianlah yang terjadi dalam diri saya. Maaf kata, langsung saya berhubungan suami istri. 2 minggu kemudian istri saya bilang saya tidak dapat menstruasi, lalu saya katakan kita punya anak. Kalau namanya perempuan, saya serahkan anak ini kepada Tuhan, namanya Anna Emanuel. Ya, Nabi Hana itu Anna Emanuel. Nah, setelah diperiksa 4 bulan kemudian memang perempuan, lalu lahirlah ini Anna Emanuel. Saya serahkan sama Tuhan saat ini dari 2013 sampai saat ini dia ada di Jerman. Ya, nah kalau saya tanya misalnya kenapa hal itu? Karena memang Tuhan mau mendengar ucapan kita. Ucapan kita itu berkuasa, gitu ya. Maka itu percaya. Nah, ketika istri saya pada saat yang sama, ketika istri saya lagi ada dalam persalinan sudah selesai, dia bertanya kepada saya, ya, Dad, ya karena manggilnya itu Dad, Daddy gitu ya, Dad, nanti mau punya anak kedua kapan? Saya ucapkan 5 tahun, 5 tahun aja sayang. Nah, maaf kata, apa yang saya ucapkan 5 tahun itu, iya 5 tahun. Maka 95 anak saya yang pertama, anak saya lahir, ya 95 anak saya pertama itu bulan 2, tanggal 22, anak saya yang kedua lahirnya tahun 2000. Gitu ya. 5 tahun pas. Nah, gitu ya. Dan itu bulan 1. Artinya, apa yang saya ucapkan, ya seperti itulah apa yang kamu ucapkan di hadapanku itu. Jadi memang bagi orang lain, semua yang dia ucapkan belum tentu itu yang terjadi. Tetapi bagi kita yang memang sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan mengimani, kita harus hati-hati. Perkataan kita ini penuh kuasa. Jadi kita jangan takut. Sejak itu saya tidak pernah takut untuk mau dapat ini, dapat anak gitu. Lalu saya berikan nama anak saya setelah lahir tahun 2000, Yesi Emanuel. Ya, jadi semua nama anak saya Emanuel. Kira-kira yang ketiga juga Daniel Emanuel. Oke, saya teruskan. Jadi kita itu kalau takut dalam perjalanan hidup kita, dalam bentuk apa saja yang sedang kita jalani, itu karena kita kurang percaya. Jadi, kepercayaan kita kepada Tuhan yang terus kita perbaiki, sehingga rasa takut kita hilang. Ketika rasa takut kita hilang, maka kita akan bertindak dengan iman, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita lihat slide selanjutnya. Silakan, Pastor. Kita lihat case yang keempat. Ya. Jadi ini yang saya bawa ini ada 6 case. Tujuannya memang supaya melalui case-case ini, saudara dan saya semakin punya pengalaman penting, bahwa memang kemuliaan Tuhan itu ya akan terjadi di dalam diri kita jika rasa takut ya dan kepercayaan kita makin baik. Nah, ini saudara tahu tentang Petrus yang berjalan di atas air. Ketika dia mengatakan, Yesus bilang, ini aku, Tuhan biarlah aku berjalan di atas air. Ya akhirnya dia berjalan di atas air itu tidak main-main, Bapak Ibu. Tetapi ketika dia rasa, kita baca Matius 14, tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
Nah, ini kan tiupan angin ini membuat pengertiannya itu datang. Makanya saya katakan, jangan berdasarkan percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Nah, kan mulai takut kan? Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, saya hanya ingin minta Bapak Ibu memperhatikan ayat 31. Segera Yesus mengulur tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi perhatikan baik-baik, jika saudara dan saya, siapapun yang bimbang dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam hidupnya, tadi kan ada kita bilang takut, itu karena saudara dan saya kurang percaya. Nah, ini perhatikan baik-baik, gitu ya. Jadi tadi ada rasa takut, nah sekarang ini adalah bimbang. Ya, bimbang itu ragu, karena satu gimana ya kira-kira gitunya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan apa itu bimbang. Ketika siapapun ada rasa kebimbangan, keraguan-raguan, gitu ya, itu masalahnya karena dia kurang percaya. Kita benahi saja. Ya, slide selanjutnya, Pastor. Ya, kita lihat case kelima. Nah, case kelima ini kita masuk karena tadi case ini makin lama makin dalam. Ya, case kelima ini bicara tentu penata layanan. Ya. Ketika itu memang para muridnya diperhadapkan pada suatu case di mana seorang ayah membawa anaknya, ya, yang anaknya tiba-tiba kerasukan setan, ya kayak orang epilepsi. Tetapi sudah dia bawa kepada murid-muridnya tidak bisa menyelesaikannya. Ya, lalu dibawa kepada Yesus, lalu Yesus menyelesaikan ya masalah itu. Nah, sekarang persoalannya adalah kita baca di sini Matius 17 ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang. Ya, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Gitu ya. Saya banyak berhadapan dalam pelayanan, banyak rekan-rekan hamba Tuhan mengalami kesulitan dalam mengusir setan. Kadang-kadang mereka udah berdoa sekian lama, ada yang pakai nyanyi-nyanyi, nggak selesai-selesai juga, misalnya berjam-jam. Nah, pengalaman saya banyak seperti itu, sehingga kadang saya dipanggil, ya, Pak Dokter ada posisinya di mana, ada ya. Nanti saya datang ke sana. Nah, ketika saya datang, udah berapa jam? Udah dari pagi Pak, nggak selesai-selesai juga, ngamuk-ngamuk aja dia. Oke. Nah, ketika saya datang di situ langsung saja menyelesaikan, ya dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Pergi, karena setan itu pasti pergi. Kenapa? Saudara ingat kisah anak sekewa? Ya, ketujuh anak sekewa, jawaban iblis kan gampang ya. Ya, iblis bilang begini. Yesus aku kenal, katakanlah saya ya, Petrus aku kenal, Paulus aku kenal, lah kamu ini siapa? Jadi iblis itu tidak mengenal anak sekewa ini, bahwa anak sekewa ini orang yang dekat sama Tuhan, orang yang diutus oleh Tuhan, atau orang ya katakanlah iblis tahu gitu ya. Jadi kita nggak bisa pura-pura. Artinya gini, titel kita ya dan lain-lain sebagainya, jam terbang kita nggak bisa menjadi alasan iblis kenal. Iblis tahu gitu, karena apa? Bagaimana hidupmu sehari-hari di balik layar dia juga tahu gitu. Apakah engkau sungguh-sungguh atau tidak? Sehingga banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang menghindar terhadap pelayanan-pelayanan case yang seperti ini ketika memang berhadapan dengan alasan oh saya tidak diberikan karunia untuk itu dan lain-lain. Nah, itu keliru. Ya, karena apa saya katakan? Karena memang seperti itu. Yang jelas Yesus menjawab di sini, ya, ia berkata kepadamu karena kamu kurang percaya. Itu saja. Prinsipnya itu adalah karena kurang percaya apa? Kurang percaya kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan kepada Tuhan. Firman yang dia ucapkan itu. Karena Yesus bilang gini, sebab aku berkata kepadamu, sesinggahnya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, istilah gunung ini Yesus sering membicarakan perumpamaan-perumpamaan, ya. Ya, contoh-contoh gitu. Gunung ini anggaplah sebuah masalah apa, pindah dari sini ke sana atau selesai. Kalau sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, maka gunung itu pindah atau selesai. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, ini kan udah penekanannya perlu diimani. Kadang masalahnya begini, banyak orang sudah tahu firman Tuhan, tetapi firman itu dia tidak imani. Nah, kira-kira itu masalahnya, bukan karena dia nggak tahu banyak firman, tapi firman itu dia tidak imani. Ya, dan tidak dilakukan. Kalau iman itu dia lakukan, urusan selesai gitu. Prinsipnya cuma di situ, sederhana, karena memang ya dibutuhkan ketaatan ya mendengar firman Tuhan. Ya, kita lihat slide selanjutnya, karena memang dikatakan sejak awal Yesus bilang juga di sini dia ingatkan kepada muridnya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, silakan Pastor.
Yaitu di dalam Markus 17, ya Markus 16, ya dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, ya baik itu mengusir setan, ya menyembuhkan orang sakit. Ini tanda-tanda menyertai orang yang percaya sehingga kita tidak perlu ragu dan takut tentang hal itu, gitu ya. Karena memang Tuhan sudah berfirman hal ini. Ya, dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan, gitu ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kan istilah akan ini sesuatu yang belum, kalau saudara lakukan, maka saudara akan melakukannya. Kira-kira gitu. Ya, jika saudara melakukannya, maka itu akan terjadi. Itu mereka akan, kira-kira begitu. Terus Pastor, slide yang setelah kelima, ke-10. Ya. Oke, ya satu lagi. Ya, makasih. Mereka akan. Jadi kalau saudara tidak mau, ya tidak terjadi. Kalau saudara melakukannya, ya akan terjadi. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Ya kalau saudara mau, ya bicara. Kalau tidak, jangan bilang, Pak, ini karunia. Tuhan bilang tanda ini menyertai. Mereka akan memegang ular. Silakan memegang istilah ular ini, yang nggak mesti dibilang ular kobra. Ya, ular itu bicara tentang kuasa kegelapan. Ya, dia usir dan lain-lain. Banyak anak-anak Tuhan yang dicelakakan oleh orang lain tidak celaka. Gitu ya, diracun tidak kena. Ya, racun itu tidak menjadi apa-apa bagi dia karena Tuhan melindungi. Gitu ya. Asal jangan mencobai Tuhan. Mereka meletakkan tangannya pada orang sakit itu sembuh. Gitu ya. Akan. Jadi kalau saudara lakukan terjadi. Nah, kalau saudara boleh saya bertanya, Pak, apakah kalau saya lakukan ini pasti terjadi 100%? Nah, itu nanti menarik kalau memang saudara tanya supaya dibahas ya, dan juga siapa tahu ada rekan hamba Tuhan nanti bisa membantu ya, karena kita ini webinar bisa saling membantu diskusi. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ini slide case yang terakhir yang ke-6. Ya, terakhir case yang ke-6. Ini kita lihat kasus dia kepala rumah ibadat yang bernama Yairus memberitakan info lagi kepada Yesus bahwa anaknya itu sakit. Tetapi dalam perjalanan, kalau saudara baca dalam Markus 5 ini, dalam perjalanan Yesus ketemu dengan wanita yang 12 tahun pendarahan sehingga dia tertahan dalam perjalanannya itu. Ya. Jadi ketika diinfokan Yesus dalam perjalanan ke rumah Yairus itu tertahan karena ada wanita yang 12 tahun pendarahan. Nah, wanita 12 tahun pendarahan ini menaruh perhatian ya kepada semua termasuk Yesus karena dia bilang hanya salku jamah saja jubahnya aku sembuh. Nah, karena tertahan akhirnya ya ternyata itu anak Yairus itu sudah meninggal. Nah, kita baca di sini Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka ya dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, pertanyaannya gini adalah, kalau Yesus bilang jangan takut, percaya saja, apakah saudara bisa menerima hal ini sepenuhnya? Firman Tuhan itu memang harus kita bilang ya dan amin. Kalau tidak, ya saya katakan kita akan mengalami kesulitan. Ya, kesulitannya di mana? Ya, kesulitannya itu bahwa tidak akan terjadi apa-apa di dalam diri kita karena kita tidak percaya atas firman-Nya. Kita akan pakai pengertian. Oke. Nah, akhirnya ketika Yesus datang sampai, gitu ya. Ketika dia datang sampai ke rumah Yairus, saudara perhatikan, saya baca ya ayat 37-42 ini penting karena ini ada sebuah pelajaran khusus di situ. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes dan saudara Yakobus. Ya. Lalu ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ternyata memang ada kebiasaan mirip-mirip sedikit orang Batak ya. Orang Batak kalau ada meninggal itu ada nada-nada apa? Senandung-senandung duka yang dinyanyikan. Sehingga ketika orang datang yang tadinya ini nangis jadi nggak nangis atau yang nggak nangis jadi nangis. Baru lagi dari depan rumah duka dia sudah berteriak dulu nangis ya sampai ke dalam. Nah, kisah di sini juga ternyata di zaman bangsa Israel itu memang ada orang khusus penyanyi-penyanyi duka di situ rupanya ya. Jadi saudara perhatikan di situ ya. Jadi saya baca lagi 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.
Nah, perhatikan ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati tetapi tidur. Nah, saudara, Yesus berfirman loh. Jadi ketika Yesus berbicara itu dia berfirman. Ya, ini firman Tuhan. Gitu ya. Apa respon mereka terhadap firman Tuhan? Ayat 40, tetapi mereka mentertawakan dia. Saya ingin menyatakan kepada saudara, ketika ada orang memegang firman Tuhan itu, saya percaya sepenuhnya. Saudara sering mungkin belum pernah mengalami ditertawakan ya. Memegang firman lalu ditertawakan. Ah, nggak mesti begitu. Kamu salah atau apa gitu ya. Jadi firman itu disepelekan. Ini di sini Yesus, perkataan Yesus itu dia ditertawakan. Akibatnya Yesus lakukan itu, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar. Saudara tahu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan memang bangun. Ya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah, saudara mungkin saja dalam perjalanan hidup ini, ketika orang melihat saudara sepenuhnya percaya kepada Tuhan, saudara ditertawakan. Nggak zamannya lagi sekarang, gitu ya. Ya, kita pakai ini dong, pakai otak lah, gitu ya, dan lain-lain. Ya, gitu ya. Mungkin kita bilang ini, kalau ada apa-apa sedikit langsung aja ke dokter. Dokter juga memang nggak salah sih. Tetapi dokter juga ketika dibawa pasiennya memang yang cukup berat, dia akan bilang, waduh, kami berusaha, ya berdoalah ya kepada Tuhan ya, gitu ya, supaya apa yang kami lakukan itu ya Tuhan sertai. Ya, dokter saja mengandalkan Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Ya, karena kita berkolaborasi dan semua itu memang dilakukan. Nah, dan akhirnya memang sembuh. Ya, jadi yang dikatakan Yesus, jangan takut, percaya saja. Dan memang anak itu akhirnya bangun. Ya, Yairus akhirnya menerima. Nah, sebagai penutup, silakan slide penutupnya, Pastor. Nah, seberapa besar saudara bisa mempercayai tentang ayat ini? Ya. Nah, ini penting. Jangan takut, percaya saja. Kenapa? Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu penting. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu yang kedua apa? Kata Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, jadi kan klop. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika saudara dan saya percaya, tidak ada juga yang mustahil. Ketemu kan? Nah, ini kan identik dengan Lukas 8. Kalau saudara baca Lukas 8 ayat 1 yang 8, di mana Tuhan Yesus menceritakan supaya kita dua tidak berjemu-jemu, dia akan datang iman, seorang perempuan yang ingin membelakan perkaranya, hakim yang tidak benar, lalu hakim itu akhirnya menyerah, Tuhan bilang, kalau hakim itu saja mendengar, apalagi saya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, saudara harus mengerti hal ini. Kalau Tuhan datang, yang ingin dia lihat, adakah iman? Iman apa? Iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kedua, iman tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Karena slide penutupnya itu hanya menjelaskan. Silakan Pastor, slide penutup. Terima kasih. Ya, kami mengatakan jadilah pelaku firman dan nyatakanlah kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah kami sampaikan. Kami telah mendengarnya, bahwa dalam hidup ini terlalu banyak kami membawa pengertian kami sendiri, sehingga kepercayaan kami kepada Tuhan kadang menjadi abu-abu. Kadang kami menjadi takut. Bahkan kami bisa menjadi bimbang karena kami kurang percaya. Sehingga kami mengalami kerugian yang tidak semestinya harus kami alami. Atau kami mengalami kegagalan yang tidak seharusnya kami alami. Atau kehancuran di dalam rumah tangga usaha oleh yang seharusnya tidak kami alami. Tapi karena kami kurang percaya, sehingga akhirnya iblis mengambil kesempatan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kami berterima kasih karena Engkau berkata Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan memberikan kaminya dalam segala kelimpahan. Karena kami adalah garam dan terang di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, saatnya kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita akan bertanya sesuai dengan materi kita pada saat ini. Saya sudah buka mic satu persatu ya. Siapa yang duluan coba buka mic-nya dan nanti saya akan panggil dan bisa tanyakan kepada dokter ya yang melayani hari ini sebagai hamba Tuhan. Ada yang mau bertanya? Saya belum lihat ada yang buka mic.
Ya. Dok, saya mau tanya, Dok. Jika kita mau melayani seseorang, ini orang itu tuh dari Bani Kedar ya, dari Bani Kedar. Terus apakah kita tuh harus nunggu dulu? Kan ada orang bilang kalau ada damai sejahtera baru kita melangkah. Atau kita langsung melangkah melayani orang itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik karena ini berkaitan dengan penginjilan ya. Kita ingin melihat artinya kemuliaan Tuhan melalui penginjilan, memberitakan kabar baik. Ya, puji Tuhan. Kita tahu bersama bahwa setiap orang Kristen harus memiliki visi daripada Tuhan. Visi Tuhan itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Ya, tidak ingin seorang pun binasa. Ya, maka visi kita pun menginginkan gitu. Orang-orang yang kita kenal yang belum mengenal Yesus haruslah kita beritakan. Nah, apakah saya langsung datang kepada orang yang sudah saya kenal? Nah, saran saya pertama sekali adalah bawa nama mereka di dalam doamu. Gitu ya. Jadi engkau bawa dulu nama doanya. Misalnya Ibu Melana bilang, misalnya namanya Mary. Tuhan, aku mengasihi Mary. Aku bawa dia kepada Tuhan, ya aku doakan ya, karena aku ingin supaya dia diselamatkan. Kira-kira begitu ya. Lalu gitu ya. Hubungan kita dengan Tuhan kan harus menjadi sebuah garam. Jadi berita baik, kabar baik itu pertama sekali adalah ketika kita melakukan pendekatan. Ya, pendekatan. Jadi kita datang kepada yang bersangkutan, nah kita hadir. Jadi kehadiran kita bersama mereka harus membawa damai sejahtera. Kalau kehadiran kita kepada mereka kita ditolak, ya nggak akan bisa ngomong apa-apalah, ya. Jadi itu membangun hubungan. Nah, ketika hubungan kita dengan dia bisa dia terima, maka kita akan memberikan perhatian, ya. Memberikan perhatian, misalnya kondisi-kondisi apa yang kira-kira yang perlu kita berikan perhatian. Karena itu ada bersifat kepedulian. Nah, kenapa demikian? Karena akan menjadi lebih mudah ketika saudara memberitakan kabar baik, ketika saudara memang menjadi contoh atau menjadi teladan bagi mereka. Nah, yang ketiga, saudara haruslah mereka membawa mereka untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara ceritakan tentang Yesus Kristus kepada mereka. Ya, kira-kira itu. Nanti lihat saja bagaimana Roh Kudus bekerja. Ya, tetapi yang saya katakan pertama sekali adalah saudara hadir, gitu ya. Hadir itu artinya berjumpa dengan dia. Nah, mereka menerima Anda. Kan banyak orang gini ya, maaf ya, gitu ya. Saya sih nggak bisa Pak berita Injil ke sana. Kenapa? Baru saya mau bilang mau datang, baru telepon aja, telepon dimatiin. Saudara ditolak, ya nggak mungkin. Karena apa? Kita ya itu berarti kan kita nggak menjadi terang sama mereka. Ya, jadi kita itu yang penting ya Bu Melana ya. Nah, itu yang saya katakan karena nanti di webinar selanjutnya mungkin kita bicara tentang langkah-langkah PI, ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dok, dengan Matius 28 ayat 19 itu gimana, Dok? Pergilah jadikan itu kan berarti kita datengin gitu tanpa apa gimana gitu loh Pak, pakainya kita melangkah. Matius 28 ayat 19 gimana, Dok? Terima kasih Bu Melana. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini disampaikan pertama kali, harus kita tahu disampaikan kepada murid-muridnya, ya. Nah, kepada murid-muridnya, yang disebut dengan muridnya di sini adalah itu disampaikan kepada orang satu, dia orang tersebut sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, terus yang kedua sudah mengalami pembaharuan hidup, yaitu pertobatan. Kan murid-murid disampaikan. Lalu ketiga, nanti ini kan akan disiapkan tentang mengenai mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi saksi. Gitu. Nah, ketika ini sudah klop, maka mereka pergi. Itu sebabnya ayo dari Matius 28 misalnya, ya itu kan nanti larinya ke Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ya Bu ya, kira-kira begitu.
Begitu juga dari Markus ke Kisah Para Rasul, ke Lukas ke Kisah Para Rasul, Yohanes juga ke Kisah Para Rasul. Jadi keempat Injil ini mengarah ke Kisah Rasul. Nah, di Kisah Rasul lah ketika mereka di hari Pentakosta, gitu ya, hari Pentakosta dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat di situ bagaimana Petrus berdiri, betul kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu dia memberitakan tentang Yesus di situ dan 3.000 orang menerima Yesus. Ya, nah pesannya kan gini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi pesannya seperti itu. Nah, lalu dia bergerak. Jadi kalau kita berbicara tentang amanat agung Yesus, maka amanat agung ini diberikan kepada orang yang percaya. Nah, sekarang pagi saudara dan saya melihat baik-baik. Saya sudah terima Yesus, oke? Nah, saya sudah terima Yesus ini, lalu ada dampaknya dong, hasilnya ada pertobatan. Kalau terima Yesus tanpa ada pertobatan, nggak akan pernah mau beritakan Injil, karena ya Injil, berita kabar baik pun kan tidak sampai kepada dia. Jadi gini, orang yang menerima Kristus, menerima kabar baik, itu hasilnya adalah pertobatan. Jadi kita bisa lihat, kalau memang benar kita sudah terima Yesus dengan benar, hasilnya itu, buah dari kabar baik itu adalah pertobatan. Nah, pertobatan itu merupakan sebuah hubungan yang manis dengan Tuhan, yang tidak akan bisa menghambat untuk saudara bersaksi tentang Tuhan, yang bisa membuat saudara bertobat. Nah, kira-kira gitu. Jadi sebagai contoh misalnya bait lagunya aja ya, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Nah, jadi kan dikatakan refnya itu, kau ku kagumi. Nah, karena Yesus, dia mengagumi Yesus melalui pertobatan yang dia alami itu, perubahan itu, sehingga dia bersaksi. Bersaksinya bagaimana? Dengan sikap-sikapnya yang berubah, lalu responnya, kok Anda bisa seperti ini? Itu karena Yesus. Nah, maukah Anda bercerita sehingga saudara mengalami seperti yang saya alami? Nah, banyak kendalanya orang nggak berani bersaksi tentang Yesus, memberitakan kabar baik, adalah nanti kalau ditanya, kalau saya menerima Yesus, apa? Benar, selamat. Nah, setelah selamat, gitu ya, ya kan, selamat, pasti selamat ya kalau di dalam Kristus. Tapi bukti keselamatan itu adalah buahnya adalah pertobatan. Ya, pertobatan itu adalah hubungan yang baik dengan Tuhannya dan dengan sesamanya. Jadi pertobatan itu tidak bisa berkaitan hanya dengan Tuhan. Bertobatan itu pasti kena dua-duanya, karena dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Ya, nah, lebih banyak orang akan lihat bukan ke Tuhan, ke manusia. Kenapa? Karena kan setiap perbuatan yang melanggar firman Tuhan itu pasti berhubungan dengan manusia. Misalnya, maaf, seorang suami yang kasar sama istri, ya, yang tidak baik kepada istri, berubah menjadi baik. Lalu istrinya bilang, suami saya udah bertobat, gitu ya. Itu. Nah, di situ kan dilihat dari buahnya. Loh, dari mana kamu tahu? Ya karena dia mengasihi Tuhan, maka dia tunjukkan kasihnya kepada saya. Dia nggak lagi sama seperti yang dulu. Gitu ya. Jadi di situ, jadi pertobatan itu pasti terjadi antara garis vertikal dan horizontal. Oke, saya rasa itu ya Bu ya. Oke, ya. Kita berikan kepada Ibu Maria Kendek, ya. Silakan Bu. Ya, oke, silakan. Nanti kita giliran yang lain. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di sini saya mau bertanya, ada pergumulan yang dihadapi orang tersebut, terkadang kala dia tidak mampu. Kira-kira imannya orang tersebut itu berapa persen? Ya, jadi maaf Ibu Maria Kendek nih, Bunda ya, dari Papua. Mengenai iman, kita tidak pernah memang tercatat di dalam Alkitab itu mengenai persen. Gitu ya, tidak ada persen. Yaitu misalnya iman kurang percaya, itu paling banyak ya. Iman kecil biji sesawi gitu. Nah, jadi yang penting itu adalah ketika seseorang memiliki iman dan imannya belum mampu ditunjukkannya dengan satu perbuatan sesuai iman kepercayaannya itu, maka imannya itu kurang. Itu makanya bilang kurang percaya. Karena kalau dia penuh percaya,
dia tidak akan takut, dia tidak akan bimbang, maka dia mengambil tindakan. Nah, gitu. Kira-kira begitu ya, Ibu Maria ya. Gitu. Nah, jadi kita nggak bisa bilang persen karena nanti itu karena kalau persen itu nanti memakai ada jumlah statistik gitu ya. Boleh saja sih kalau dari hasil dari sebuah survei ya diambil sampel dari sekian ribu lalu ternyata sekian persen. Nah, tapi tetap dibilang dari hasil survei harus disebut. Jadi tidak bisa mewakili secara keseluruhan dari hasil survei. Jadi ini tidak bisa mewakili gitu ya secara keseluruhan gitu. Jadi memang nggak ada yang berani melakukan hal itu, Bu. Saya rasa itu, Ibu Maria. Oke, saya berikan juga kepada penanya lain, buka videonya dan angkat tangan ya. Siapa yang mau bertanya, buka video. Karena nggak buka video, ya angkat tangan, abaikan, berarti mau bertanya. Ibu Lelang mau bertanya? Oke, silakan buka. Ya, terima kasih waktunya. Salam Pak Dokter, saya tanya. Ini sering ya saya mendapat pertanyaan begini. Ada contohlah misalkan teman nih, dia sering mendapat sindiran seperti begini. Teman ini ingin melayani ya, tapi rumah tangganya belum benar, maksudnya berantakan lah. Terus dia sering mendapat sindiran begini dari teman-temannya sepelayanan, rumah tangganya saja nggak benar, tapi dia gembar-gembor melayani. Nah, itu bagaimana tindakan untuk si teman saya ini? Apakah dia harus memperbaiki dulu rumah tangganya baru boleh melayani, atau dia tetap berjalan melayani sambil misalnya memperbaiki rumah tangganya, atau rumah tangganya dibiarkan begitu saja? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Bu Lydia. Nah, ini memang case yang paling banyak sekali gitu ya. Karena kalau dikatakan tidak ada pribadi yang tidak punya masalah dalam hidupnya, kira-kira gitu ya, dalam sebuah proses. Nah, apakah seorang yang memang ini saya jelaskan dulu, terdorong oleh karena kasihnya kepada Kristus, gitu ya, hubungannya dengan Tuhan, kasih Kristus, artinya bahwa tadi dia udah percaya, dia bertobat, gitu ya. Ini mendorong dia untuk memberitakan Injil, sedangkan mungkin suami atau anak-anaknya, rumah tangganya sendiri masih dalam ya masalah yang serius, kira-kira begitu ya, masalah yang serius. Maka dia harus tetap menjalankan misi kasihnya untuk melayani Tuhan, tidak boleh dihambat. Nah, sehingga banyak roh intimidasi itu harus ditolak. Mengatakan gini, wah kamu lucu ya, kamu melayani, padahal rumah tangga kamu itu ya masih berantakan. Lalu dipakai lagi, dikutip lagi nih Bu Lydia nih ayatnya ya. Kan firman Tuhan bilang bersaksi dari Yerusalem dulu, gitu ya, Samaria baru ke ujung dunia, gitu ya. Saya bilang ini, ya Yerusalem, saya nggak pernah melayani Yerusalem, saya nggak di Yerusalem, kok saya di Indonesia, gitu ya. Lalu bilang, artinya Yerusalem itu Pak di lingkaran sendiri, itu karang-karangan kamu aja, karena peristiwa pada saat itu di Yerusalem, dari Yerusalem Samaria lah ke ujung dunia, gitu ya. Nah jadi kita harus tetap menjadi saksi Kristus ketika hidup pribadi kita bersama Tuhan beres, sekalipun kalau kita sudah berumah tangga kita itu belum. Nah, karena kan rumah tangga itu kan kita harus doakan, betul tidak? Ya. Nah, ketika kita tetap layani, nah mereka kan belum membuka hatinya. Nah, saudara kan nggak bisa membuka hati orang itu supaya bertobat, betul kan? Supaya menerima Yesus. Itu kan urusannya dengan Tuhan. Yang penting kesaksian hidup kita sudah benar dalam waktu kita bersaksi. Tapi kalau kita sendiri yang menjadi troublemaker dalam rumah tangga kita, lalu kita mau mencoba menjadi pacemaker kepada orang lain atau membawa damai sejahtera, itu yang nggak boleh. Itu kan namanya dusta, gitu ya. Gitu. Kalau kita menjadi seorang troublemaker ya,
Jadi kita membuat masalah di dalam rumah, lalu kita mencoba membawa damai sejahtera, itu berarti kesaksian kita belum betul. Nah, kesaksian yang betul, saya ulangi lagi, ketika siapapun dia, ketika dia sudah menerima Kristus, lalu dia mengalami sebuah pertobatan, dorongan kasihnya kepada Tuhan ingin dia bersaksi ke orang lain, selain dia ke rumahnya mungkin masih ditolak, dia terus keluar, tetap jalankan, tetap juga ke rumah. Nah, mengenai hasilnya kan kita nggak tahu. Betul kan? Ketika di luar hasilnya pun urusan ke Tuhan, ke rumah pun urusannya Tuhan. Nah, kalau seandainya Bu, misalnya begini, Pak, bagaimana kalau orang itu akhirnya berhenti melayani? Keluar, betul kan? Dia membereskan rumahnya, dia berdoa mengurusi rumahnya, setahun, 2 tahun, 30 tahun sampai mati juga belum selesai. Nah, lalu bagaimana dong? Gitu kan? Lalu dia meninggal. Ketika meninggal, contoh saja ditanya Tuhan, kenapa kok kamu tidak pernah mau menyaksikan aku ke orang lain? Kamu sibuk aja hanya di Yerusalem, kata si A gitu ya, di rumah kamu. Tetapi rumah kamu itu gitu ya kan, juga belum bisa. Seakan-akan memang kamu hanya saya suruh menjadi terang ini untuk di Yerusalem, kan tidak. Jadi gini, pakailah ayatnya Matius 5 ayat 14 sampai 16 kepada siapapun, yaitu kamu adalah terang dunia. Amin. Ya, terang dunia. Jadi kalau bicara jangan bilang saya pertama kali terangnya di Yerusalem. Tuhan nggak bilang terangnya di Yerusalem. Jadi sebelum selesai Yerusalem, terang kamu nggak boleh ke Samaria. Nggak boleh ke Yudea, nggak boleh ke udah kawat ya, kamu adalah terang dunia, kemanapun kamu pergi, di rumah dengan perbuatanmu yang baik, keluar dengan perbuatan yang baik. Amin. Ya, di dalam kita memberitakan Kristus, di luar juga kita memberitakan Kristus. Itulah yang benar. Jadi saya ingatkan kembali lagi begini, jika saudara dan saya mungkin tanpa sadar selama ini mengatakan kepada orang lain, wah nggak boleh tuh kamu beresin dulu rumah kamu, baru kamu ya ke Samaria. Saya ngatakan, saudara sudah dipakai si iblis menjadi perpanjangan tangan roh intimidasi kepada orang lain. Ya, saya ulangi lagi. Kalau saudara melakukan itu, termasuk apakah saudara sudah jadi pendeta, mengatakan itu, baik kepada jemaat siapapun, saudara tanpa sadar sudah dipakai si iblis menjadi perpanjangan tangan roh intimidasi. Gitu ya. Nah, gitu, kepada orang lain. Nah, jadi seharusnya terus lakukan Bu, tetap doakan di rumahmu, dan tetap jalankan keluar, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Kira-kira begitu, ya. Gitu. Terima kasih penjelasannya. Oke, sekarang sebelum kepada Pak Tambarang, nanti baru kepada Pak Boris ya. Silakan Pak Tambarang, buka mic-nya. Tambarang buka mic. Oke, kalau gitu saya kasih Pak Boris ya. Silakan Pak Boris. Ya, silakan. Ya. Salam bagi kita semua. Salam, salam. Terima kasih. Tadi kita dengar ada perkataan di firman Tuhan yang diperkatakan oleh Bapak Pastor Dr. Saud. Di sini saya mau bertanya tentang percayalah dan jangan takut. Dan kemudian apa hubungannya dengan segenap hati dan pengertianmu sendiri? Bagaimana itu Pak Dokter? Yang harus kita lakukan. Percayalah, jangan takut. Kemudian hubungan perkataan segenap hati dan jangan pengertianmu sendiri. Bagaimana itu? Dengan perkataan-perkataan percayalah dan jangan takut. Kemudian yang segenap hati dan pengertianmu sendiri. Apa itu? Bagaimana penjelasannya Pak Dokter? Oke, terima kasih Pak Boris. Tadi memang sudah saya jelaskan di awal ya. Nah, tema kita ini subtemanya adalah jangan takut, percaya saja. Oke, dengan contoh-contoh case yang tadi. Nah, percaya saja ini kan berhubungan tentang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Itu ya. Amsal 3 ya.
percaya dengan segenap hati. Artinya, ya, untuk percaya yang mengambil sebuah tindakan tanpa ada rasa takut atau bimbang keraguan, saudara itu harus sepenuh hati memegang perkataan atau firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Jangan sampai firman Tuhan itu saudara lawan dengan pengertian kita. Nah, ya, melawan pengertian itu artinya gini, wah memang firman Tuhan bilang begitu Pak, tetapi gitu ya, menurut saya begini nih, nggak mesti harus begitu, realitanya begini. Nah, lalu firman Tuhan ini digeser, pengertian kita yang kita pegang. Istilah bersandar ini artinya yang saya pegang itu adalah pemahaman saya, gitu ya. Jadi firman Tuhan. Nih contoh misalnya tadi ada contoh, kan Petrus berjalan di atas air, Pak. Betul kan? Dia udah ada. Tiba-tiba ada angin ribut sepoi, dia jadi merasa, betul kan? Nah, wah ini gawat nih. Padahal kan nggak ada masalah dia jalan. Tetapi karena dia mulai merespon situasi dan keadaan itu dengan pengertiannya, jadi kan masuk ke dalam pikirannya, betul kan? Angin, wah ini saya bisa gini nih. Nah, harusnya dia harus percaya dengan segenap hati, gitu loh. Jangan takut, ya, sehingga tidak perlu kamu menjadi tenggelam. Tetapi dia tidak lakukan. Lalu dia hampir tenggelam. Nah, sampai akhirnya dia bilang, Tuhan tolong. Nah, memang Tuhan tolong. Nah, satu yang persoalannya, misalnya kalau ambil case itu, dalam hidup realita ya Pak, ini penting, gitu. Sebenarnya Petrus sudah berjalan di atas air. Kan kita katakan tidak basah, ya, sampai ke lututnya Pak. Misalnya gitu kan. Tetapi oleh karena dia memakai pengertiannya dengan angin sepoi itu, kan dia hampir tenggelam. Jadi katakanlah, ya tadi udah sampai ke lutut atau sampai ke pinggang Pak. Kira-kira begitu kan? Basah. Nah, kalau kita berikan pengertian ini misalnya adalah banyak dalam hidup kita ini sebenarnya kita nggak perlu mengalami kerugian yang tidak perlu kita alami. Gitu ya. Kalau kita bersandar kepada firman Tuhan sepenuh hati, percayanya. Saya percaya total tanpa ada ragu sedikit pun. Pengertian saya geser. Kira-kira begitu. Nah, lalu saya mengambil tindakan. Maka semuanya akan jauh lebih baik. Tetapi sekalipun kita akhirnya misalnya masih meresponi itu dan mengalami kerugian, Tuhan tetap tolong. Tapi ketika Tuhan tolong, pasti dia bilang, kamu harus percaya. Jangan takut sama sekali. Ya, jangan takut, percaya saja. Kira-kira begitu ya. Nah, ini juga sama seperti yang kalau kata kalimat ini seperti yang dikatakannya kepada Yairus, Pak. Ya. Kan anaknya sudah mati katanya. Percaya saja, jangan takut, percaya saja. Artinya kepada saya, karena kamu datang kepadaku, kata Tuhan, gitu ya. Tidak ada yang mustahil bagiku. Kalau aku bilang itu tidur, tidurlah. Nah, jadi jangan takut. Nah, akhirnya kan Yesus membuktikan, gitu ya. Nah, membuktikan. Begitu juga dengan case-nya dengan Lazarus. Nah, itu maksudnya Pak. Karena manusia itu sering bilang gini, ya kalau kita bilang kehendak bebas, ya sudahlah kehendak bebas. Yang jelas saya katakan bahwa manusia itu tetap menjadi seorang pribadi. Dan Tuhan tidak mengusik pribadi itu ya sehingga harus dipaksa. Tapi pribadi itu harus dengan rela mengarahkan, menyesuaikan pemikirannya sesuai dengan firman Tuhan. Seperti contoh, misalnya saya bawa sedikit contoh lah. Kenapa orang jatuh dalam dosa di Taman Eden, katakannya misalnya itu Hawa. Dia sudah tahu bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Tapi ketika iblis bilang tidak akan mati, lalu dia lihat buah itu memberikan pengertian. Nah, kan dia mulai, ya, otaknya mulai bekerja. Betul kan? Lalu dia bersandar, udah pegang aja lah ini. Nah, lalu dia ambil. Betul kan? Dia ambil. Nah, ini Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jika Tuhan bilang jangan lagi ada ini. Kalau Tuhan bilang tidak. Kalau Tuhan bilang maju. Itu aja. Ya, jadi perkataan Tuhan nggak perlu dipikirkan. Ya, kira-kira begitu. Pokoknya kalau itu bilang firman Tuhan, iya saja. Gitu loh. Kalau itu memang sudah firman. Gitu. Jadi nggak usah ada keraguan. Jangan takut, percaya saja Tuhan yang ngomong, ya lakukan saja. Nah, kalau Pak ternyata itu bukan firman Tuhan, ya itu lain lah, ya. Gitu. Yang kita bilang kan ini firman Tuhan. Jadi kalau ditanya, ya bagaimana Pak saya tahu bahwa itu memang benar-benar firman Tuhan? Ya saudara baca Alkitab lah, belajar dengan baik, gitu ya. Gitu.
belajar dengan baik, gitu. Kalau tidak, nanti kita hanya disesatkan oleh diri kita sendiri. Ya. Begitu juga di dalam pergumulan manusia, Pak ya. Iya, begitu. Percaya, gitu ya. Ya, Apapun permasalahan-permasalahan itu ya yang timbul. Faktanya memang begitu, Pak. Dalam realita hidup sehari-hari kita, sebenarnya kita sudah tahu firman Tuhan ini harusnya kita tidak boleh begitu. Kan gitu ya? Iya. Tidak boleh. Misalnya beginilah. Kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu mempersatukan. Nah, kalau kita memang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya mari saling kita mengampuni, bersatu. Kan gitu kan, Pak ya? Nah, tetapi kita pakai pengertian, wah, kalau begini, akhirnya kita tidak mau bersatu. Nah, itu nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Makanya Tuhan juga, jangan kita bilang ini, Tuhan Pak juga gagal di Taman Eden. Di mana gagalnya? Dia gagal mencegah Hawa ya tidak memakan buah itu atau supaya taat. Tuhan gagal membuat Adam tidak memakan yang diberikan. Jangan gitu dong. Ya, Tuhan tidak pernah gagal, tetapi pribadi-pribadi itu kan tetap menjadi seorang pribadi yang punya kehendak. Kan mereka sudah tahu itu tidak boleh. Sekarang masalahnya mau mentaati atau tidak. Nah, diberikan kepada manusia itu. Jadi bukan kegagalan Tuhan. Jadi saudara juga begitu misalnya. Dalam realita relationship pekerjaan di gereja, di rumah, ketika saudara dan saya sudah mengarahkan kebenaran firman Tuhan, anggota-anggota rumah kita, anggota pegawai-pegawai kita tidak mau mendengar, lalu mereka melanggar, saudara nggak dibilang gagal. Ya saya sudah sampaikan, ya mereka yang nggak mau memilih itu. Nah, lalu apa yang Anda lakukan? Ya paling punishment. Punishment-nya kan beda-beda. Ada berupa teguran tertulis, ada lisan, ada berikan sanksi, ada PHK. Gitu ya. Nah, hukumannya Tuhan kepada Adam dan Hawa ya diusir dari Taman Eden. Kan gitu. Betul kan? Gitu. Punishment-nya diberikan gitu loh. Tapi Tuhan tidak gagal di situ. Karena apa? Itu uniknya. Karena manusia itu tetap pribadi. Jadi kembali lagi tadi saya katakan bahwa gitu ya, setiap manusia tetap seorang pribadi yang nggak bisa kita atur, kecuali kalau kita kendalikan dia dengan obat bius misalnya, itu kan diperdaya namanya Pak ya, atau dengan ancaman gitu ya. Kalau kamu nggak melakukan ini saya tembak atau saya akan buat begini. Nah, saya melakukannya karena ancaman Pak, kan bukan begitu ya. Jadi manusia itu tetap seorang pribadi yang sangat unik. Kira-kira begitu ya Pak Pastor ya. Oke. Ya, oke. Saya berikan kita waktu tinggal 1/4 jam. Jadi yang mau bertanya silakan buka kameranya, lambaikan tangan. Ya, ada yang oke ya. Oke, silakan buka mic-nya Pak. Ya, silakan. Selamat malam Pak Pastor. Ya, shalom Pak Dokter. Willy. Nggak nanya, cuma berbagi aja nih Pak. Dari pemaparan firman tadi kan jangan takut, percaya saja. Kelihatannya sederhana, tapi menurut iman kami ini luar biasa nih untuk melaksanakannya. Terus terang saja, dalam konteks hidup yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, terus terang kami masih tetap ada rasa takut lah. Karena orang bilang pun di dalam Alkitab tuh kata jangan takut ataupun jangan khawatir, informasinya ada 365 kali ditulis di Alkitab. Jadi ya kami hari-hari juga ada rasa khawatir, ada rasa takut, yang porsinya bisa naik turun tergantung problema. Memang itu ada ruang di hati dan pikiran kami. Memang tetap ada, supaya menurut iman percaya kami, supaya kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dalam kerja pekerjaan, dalam keluarga, dalam katakanlah dalam hubungan sosial masyarakat, dan lain sebagainya, ada rasa takut. Karena dengan rasa takut itu, kita selalu mengupgrade diri, mempoles diri, mempersiapkan diri, untuk hal-hal ke depan yang penuh dengan dinamika pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini
saya terus terang aja masih ada khawatir, masih ada rasa takut, meskipun saya berusaha menepis itu semua. Karena apa? Karena dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab. Dengan ada rasa takut itu, kami memperbaiki diri selalu untuk lebih baik lagi, mengupgrade diri juga. Jadi saya berbagi pekerjaan dengan Tuhan. Artinya, apa yang menjadi rasa takut kami ubah menjadi persiapan demi persiapan untuk menghadapi hal-hal ke depan. Apa yang menjadi tugas dan kewajiban Tuhan, tugas Tuhan lah, ataupun kami sama Tuhan berkolaborasi. Hasilnya bisa iya, bisa tidak. Cuman selama ini hasilnya iya. Cuman waktu saya dengan waktu Tuhan tuh tidak pernah kompak. Kadang kami maunya sekarang, Tuhan kabulkan bulan depan. Kadang saya maunya bulan depan, Tuhan kabulkan sekarang. Memang saya rasa Tuhan sendiri yang tidak mau kompak ini, karena memang istilahnya Tuhan tidak mau didikte gitu loh. Saya rasakan itu, Pak. Nah, jadi kami tetap khawatir, terus terang aja Pak. Kami tetap takut, karena rasa takut itu bukan kami langsung apa, kami tetap ada rasa tanggung jawab. Contoh, kalau kita mau bertanding sepak bola ataupun bertanding olahraga, lawan kita berat, kan tidak sekonyong-konyong kita serahkan kepada Tuhan, berdoa supaya kita minta kemenangan. Tapi dengan rasa takut itu, kita mempersiapkan diri supaya bagaimana nanti pertandingannya ya bisa kita menangkan dengan bantuan Tuhan dan upaya dari kita sendiri. Jadi ya rasa takut itu kami lihat bagus sih, selama rasa takut itu jangan sampai menghambat perbuatan kita, mengaplikasikan perbuatan kita supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau rasa takut itu tidak ada di ruang hati dan pikiran kita, saya takut saya menjadi orang yang takabur, agak sombong dan sebagainya. Tidak semuanya Tuhan lah gitu. Jadi terus terang aja Pak, kami belum bisa menghilangkan 100%, jangan takut, percaya saja. Artinya kami sama Tuhan berbagi job lah. Mana punya kami, mana punya Tuhan. Jadi seperti itulah Pak, iman percaya kami. Memang rasa takut dan khawatir ini tergantung juga suasana dan pergaulan lingkungan kita. Jadi yang pertama Pak, apakah saya bersikap seperti itu benar ataupun menduakan Tuhan ataupun bagaimana, saya tetap mengandalkan Tuhan lah. Karena kalau kami menghadapi pekerjaan yang lebih berat pun, kami imbangi dengan percaya plus puasa, kalau perlu pun bernazar. Wah, itu luar biasa itu, luar biasa. Karena hidup saya ini sudah terkepung dengan nazar-nazar yang saya lakukan di masa muda dulu, sehingga terjepit lah, sehingga ya seperti itu, ada baiknya ya kalau kita sikapi dengan baik ya baik. Yang kedua Pak, tadi awal-awal sesi dibahas mengenai Musa dan Kaleb. Seingat saya Pak, Musa ini kan dalam akhir hidupnya kan meninggal diratapi 30 hari 30 malam oleh umatnya Pak ya. Cuman di Alkitab setahu saya sudah diratapi 30 hari 30 malam, makamnya pun atau kuburannya pun sampai sekarang belum diketahui. Mestinya kan kalau menjadi idola itu kan harus tahu Pak. Terus kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah yang dijanjikan Pak, tanah perjanjian Pak? Sayang dia sudah muter-muter 40 tahun bersama bangsa Israel di Mesir, kok tinggal endingnya Musa tertahan tidak bisa masuk. Sekian Pak dari saya Pak. Selamat malam, shalom, terima kasih Pak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Weli. Jadi apa yang Pak Weli uraikan pertama kali itu di dalam manajemen risiko sudah benar ya, manajemen risiko ya Pak ya. Jadi jangan takut, percaya saja. Itu bukan berarti manusia tidak ada rasa takut, ada. Tetapi pernyataan itu mengatakan jangan rasa takut itu yang menguasai Anda, tapi harus rasa percaya. Gitu ya, makanya dia bilang jangan takut, percaya saja. Itu di mengelola. Nah,
di dalam dunia kerja, rasa takut itu bisa kita rubah menjadi hal yang positif dengan cara misalnya mungkin Bapak Willy udah mengerti kali ya, P-matrix ya Pak ya, analisa SWOT ya Pak ya, analisa SWOT ya. Bagaimana sesuatu yang berbentuk ancaman yang bisa menimbulkan rasa takut kita rubah menjadi peluang, kan kira-kira begitu Pak ya, gitu ya. Dimana kalau ancaman ini tidak bisa kita selesaikan karena ada weakness atau kelemahan kita, maka kelemahan itu kita rubah menjadi strength ya, untuk membawa ya yang tadinya merupakan sebuah katakanlah ancaman menjadi peluang, dan peluang itu kita bisa gunakan membawa hasil. Nah, itu karena memang rasa takut yang kita rubah dengan rasa percaya kepada Tuhan dan juga percaya pada kinerja yang sedang kita kerjakan. Itu udah benar ya. Jadi tidak saya katakan salah karena ya kebetulan karena saya dokter juga, jadi mengerti bukan hanya dari sisi rohaninya, dari sisi rohani pun menjelaskan di sini bahwa jangan takut, ini berbicara bukan berarti manusia tidak memiliki rasa takut atau khawatir ya. Tetapi rubahlah rasa takutmu itu sekarang dengan iman kepercayaanmu, sehingga rasa takutmu hilang. Yang ada sekarang adalah kepercayaanmu untuk membawa hasil, gitu ya, membawa hasil dengan apa yang sedang terjadi di dalam dirimu, kira-kira begitu. Nah, kalau mengenai hal yang kedua, jadi mohon maaf Pak, walaupun nggak saya kutip, mungkin sudah pernah dengar, memang di dalam kisah Nabi Musa waktu itu, kalau berhenti kita di kisah Kitab Keluaran sampai akhirnya Musa diganti oleh Yosua dan matinya Musa itu, kita mengatakan bahwa secara fisik Musa itu tidak sampai saat itu ke tanah perjanjian. Tetapi mohon maaf, Musa ya akhirnya sampai juga ke tanah perjanjian, Pak. Itu waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit, ya pernah dengar ya? Yesus dimuliakan atas bukit. Yesus itu murid-muridnya melihat Yesus ada Elia dan Musa, ya Pak ya. Jadi hadir di situ Musa dan Elia. Nah, di sini untuk menyatakan sebenarnya kita bisa katakan mohon maaf nih kalau tidak perlu membahas secara teolog dulu, gitu ya. Ternyata memang Musa itu sudah diangkat Tuhan, ya, di surga. Karena memang sama seperti Elia. Jadi kalau ditanya ada berapa orang yang diangkat, gitu ya. Pertama kali Henok, lalu Elia dan Musa. Nah, kalau ditanya kenapa Pak Bapak yakin Musa? Karena ketika Yesus dimuliakan di atas bukit itu, gitu ya, ada Elia, kan gitu kan? Elia kan terangkat, Pak. Betul kan? Terus kedua, ada Musa di situ. Makanya murid-muridnya membuat 3 kemah di situ ya. Satu untuk Tuhan Yesus, satu. Lalu Tuhan Yesus dengan kemuliaannya hadir. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak usah risau lagi karena pada masa zaman Tuhan Yesus ya, Musa hadir di bukit, di tanah perjanjian itu. Kira-kira gitu Pak, kisahnya memang gitu uniknya. Nah, secara fisik memang waktu itu dia tidak sampai diganti oleh Yosua, ya. Tetapi ketika Yesus hadir, dia dimuliakan, di situ Musa berdiri, gitu ya Pak ya. Jadi dia ada di tanah perjanjian saat itu, dia udah turun, ya. Dia bersama Elia pada saat itu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Willy. Terus maju dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Dr. Saud. Waktu kita memang sudah habis ini. Mana tahu ada satu orang lagi mau bertanya mungkin ya. Tapi ya sebelum kesempatan nanti baru Dr. Saud tutup ya. Ada yang mau bertanya? Beda orang ya. Kalau tidak ada ya saya serahkan kepada Dr. Saud untuk mengakhiri ibadah kita. Buka kameranya kalau mau bertanya. Orang yang berbeda ya. Atau ya, kalau tidak ada lagi, ya saya berikan kepada Dr. Saud untuk menutup kita punya ibadah pada malam ini. Terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada malam webinar ini. Bagaimana kami berjalan di dalam kemuliaan Tuhan, dalam realita kehidupan yang kami alami, sering timbul rasa takut, khawatir, ragu, dan bimbang. Tetapi kebenaran firman menyatakan agar kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup, dan juga tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Biarlah dalam perjalanan hidup kami, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengan demikian, kami sepenuhnya dalam hidup ini menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia di mana kami berada. Tuhan tetapkan, Tuhan bawa. Dan banyak jiwa yang berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan mereka bertumbuh di dalam iman mereka, karena imanlah yang mengalahkan dunia ini dengan segala bentuk masalahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu menyertai dan memberkati kami, roh jiwa tubuh kami di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi dan memimpin segenap kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih.